Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, setelah pil tubuh Dewa Iblis berhasil dimurnikan, Xiaoyan menghubungi si nomor 1 untuk dipertemukan secara pribadi dengan nomor 7 di alam Dewa Kekacauan. 9. Apa yang kamu mau dariku? Ucap si nomor 7. Mencari pengusaha nomor 1 yang berkeliling dunia. Tentu saja hal ini tentang kesepakatan. Ucap Xiaoyan juga tidak berbicara omong kosong. Dia langsung mengirim pil tubuh Dewa Iblis yang telah dia murnikan sebanyak 5 kali. Apakah kamu berhasil menyempurnakan ramuan ini? Kualitasnya jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Tidak buruk, ucap si nomor 7. Dia tampak puas setelah memeriksa ramuan yang disempurnakan oleh Xiaoyan. Tanaman obat yang kamu sediakan masih cukup memurnikan 2 pil tubuh Dewa Iblis lagi. Kamu hanya perlu menambahkan darah keabadian fisik, ucap Xiaoyan. Arti kalimat ini adalah memberitahu nomor 7 bahwa tidak ada kegagalan dalam pemurniannya. Bagus, setelah aku menemukan darah keabadian fisik, aku akan memberikannya padamu. Adapun imbalannya, kita akan melakukan pertukaran yang setara. Dengan kekuatanmu, kecuali harta karun itu, mungkin tidak ada sesuatu pun yang dapat menarik perhatianmu, ucap si nomor 7. Jelas si nomor 7 juga memperlakukan Xiaoyan sebagai orang kuat. Mereka bisa memasuki alam Dewa Kekacauan. Tidak ada orang yang biasa-biasa saja. Mereka pasti akan menjadi yang terbaik di dunianya masing-masing. Aku sudah menyempurnakan 1 pil tubuh Dewa Iblis dan akan menyempurnakan 2 lagi nanti. Dengan 3 pil tubuh Dewa Iblis tersebut, bisakah kamu membayar setidaknya beberapa ramuan detoksifikasi tingkat dewa kualitas tinggi? Tanya Xiaoyan. Pil detoksifikasi? Sebagai sang alkemis, mungkinkah kamu kekurangan ramuan? Ucap si nomor 7 sedikit bingung. Bukan itu. Niatku hanya untuk mempelajari ramuan bersifat penawar racun darimu, ucap Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan tidak akan mengakui bahwa dia tidak memiliki bahan obat di tangannya. Jadi begitu, aku hanya memiliki beberapa pil detoksifikasi tingkat dewa kualitas tinggi. Itu karena permintaan pil detoksifikasi tidak banyak. Kesulitan memurnikannya juga jauh lebih rendah. Apakah kamu yakin ingin membuat barter 3 pil tubuh Dewa Iblis dengan pil detoksifikasi? Jika kamu yakin, aku bersedia menukarnya dengan 10 pil detoksifikasi tingkat dewa bermutu tinggi, ucap si nomor 7. Ya, kamu bisa memberiku 5 pil obat detoksifikasi yang sudah jadi, dan 5 lainnya berikan dalam bentuk bahan obat, ucap Xiaoyan tidak sopan. Sejak nomor 7 berkata begitu, Xiaoyan juga mengetahui bahwa pil detoksifikasi memang tidak seberharga pil tempur seperti pil tubuh Dewa Iblis. Dengan nilai dari 3 pil tubuh Dewa Iblis, tidak berlebihan jika nomor 7 menukarnya dengan 20 keping pil detoksifikasi. Sepakat, kerjasama denganmu memang merupakan keberuntungan terbesarku, ucap si nomor 7 juga tidak sopan. Dia langsung menyetujui tanpa jeda. Bertele-tele hanya akan membuat pembeli merasa tidak senang. Kalau begitu terima kasih, ucap Xiaoyan. Selanjutnya aku akan meminta nomor 1 untuk mengirim barangnya kepadamu nanti, ucap si nomor 7. Setelah keduanya selesai membuat kesepakatan, Xiaoyan mundur dari alam Dewa Kekacauan. Saat berikutnya, Xiaoyan membuka matanya di dunia luar. Pada saat ini pertarungan sengit masih meletus di luar gua. Sumber dari kekacauan itu disebabkan oleh aroma bahan obat di dalam gua. Namun sekarang aroma tersebut tiba-tiba menghilang. Banyak gelombang binatang ajaib mulai surut. Mereka kembali ke dalam hutan dengan penyesalan. Hanya saja untuk kebanyakan orang, mereka justru berpikir bahwa pemurniannya telah selesai. Dan sang alkemis yang bersembunyi di dalam gua itu seharusnya telah menyimpannya. Ada orang yang tidak tahan dan bergegas menuju gua tempat Xiaoyan berada. Orang yang masuk adalah seorang pria di tingkat keabadian Kaisar langkah ke-8. Hehehe, di dunia iblis kuno sangat jarang ada alkemis hebat. Suatu berkah bisa menemukannya secara tidak sengaja di sini. Setelah aku menangkapnya, aku akan menyuruhnya membuatkan pil obat untukku dan untuk beberapa diskon klien bayiku, ucap seorang keabadian Kaisar langkah 8 itu. Sosoknya meraung dan bergegas masuk ke dalam gua. Sungguh dan yang lainnya terkejut saat melihat ini. Yondong,
Jin Dongming dan Ling Bao masih terlibat dalam perkelahian sengit, sehingga mereka lalai ketika salah satu orang itu masuk dengan kecepatan penuh. Namun sebelum mereka bereaksi, tiba-tiba saja terdengar suara teredam dari dalam gua. Terlihat pria keabadian Kaisar Langkah 8 yang baru saja masuk ke dalamnya sebenarnya dikirim terbang kembali. Sosoknya menabrak pohon besar dan memuntahkan seteguk darah segar. Dadanya tampak penyok. Jelas dia baru saja menerima pukulan yang sangat kuat. Segera setelah itu, terlihat sosok Xiaoyan berjalan keluar dari gua. Tatapannya menyapu sekelilingnya, masih ada lusinan orang di sekitar. Setelah melihat keabadian Kaisar Langkah 8 dikalahkan hanya dengan satu serangan, sontak saja orang-orang itu menatap Xiaoyan dengan tatapan ngeri. Beberapa orang dengan reaksi cepat segera melarikan diri dari sini. Adapun pria keabadian Kaisar yang dikirim terbang itu, Xiaoyan tidak melanjutkan tindakannya dan tidak perlu membuang waktunya di sini. Aku hanya memurnikan pil obat. Rasanya sedikit aneh untuk menarik begitu banyak manusia dan binatang ajaib. Dibandingkan dengan ancamannya, hal ini lebih seperti sebuah petunjuk. Dunia iblis kuno berbeda dengan Sensi. Segala sesuatu di sini jauh lebih rumit. Mungkinkah munculnya orang-orang dan binatang ajaib ini mengisyaratkan semacam krisis? Gumam Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pegunungan, keterkejutan segera muncul di wajahnya. Itu karena penghalang beracun yang sebelumnya menyelimuti tempat itu menghilang begitu saja. Bagaimana penghalang racun bisa hilang? Mungkinkah ini terkait dengan penghancuran diri sebelumnya? Ucap Xiaoyan. Setelah menggabungkan dengan adegan aneh sebelumnya, Xiaoyan tiba-tiba mengerti sesuatu. Tatapannya tertuju ke arah istana Sen. Orang lain mungkin tidak mengetahui identitas Xiaoyan, tapi roh dunia iblis kuno tahu bahwa dia adalah putra Sensi. Sebagai roh dunia, dia juga bisa merasakan hubungan sebab akibat antara Xiaoyan dan Ling Yao. Semua kejadian aneh ini, mungkin dia sengaja ingin memberitahu Xiaoyan bahwa saat ini ada bahaya di istana Sen. Di bawah tatapan bingung Ling Bao dan yang lainnya, Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah langit. Terima kasih, ucap Xiaoyan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kepada siapa dia berterima kasih? Ucap Ling Bao tampak aneh. Dia benar-benar tidak mengerti dengan tindakan Xiaoyan. Adapun Zhonggu dan yang lainnya, mereka tidak banyak bertanya. Lagi pula mereka merasa bahwa Xiaoyan bukanlah eksistensi yang bisa mereka tebak. Pada saat ini Xiaoyan mendapati bahwa 7 kotak indah muncul di dalam ruang penyimpanan batu giok khusus. Setiap kotak terbuat dari batu giok es berumur 10.000 tahun dan ada juga segel di atasnya. Segel ini untuk memastikan ramuannya aman selama ribuan tahun. Di samping itu ada juga cincin penyimpanan. Cincin ini berisi 2 formula detoksifikasi dan bahan obat yang digunakan untuk memurnikan ramuan tersebut. Nomor 7 memintaku untuk membawakan pesan untukmu. Semoga kita bisa memiliki kerjasama yang saling menguntungkan di masa depan. Ini adalah hadiah untuk teman cinta yang tahan lama. Ucap si nomor 1 terdengar di benak Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Benar-benar pembisnis yang hebat. Hal ini membuat pelanggan merasa mendapat keuntungan. Tidak hanya mendapatkan bantuan, juga mengikat pihak lain dengan cara ini. Gumam Xiaoyan sambil tersenyum. Setelah itu tatapannya kembali terfokus ke arah istana Sen. Jika ini benar-benar petunjuk yang diberikan kepadanya oleh roh dunia, maka kemungkinan besar Ning Yao ada di dalamnya. Tianxun telah terbunuh. Sekarang memang waktu yang terbaik untuk menghadapi Ning Yao. Aku hanya tidak tahu pengingat akan roh dunia iblis kuno. Mungkinkah Ning Yao berhasil menerobos keabadian dewa? Gumam Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.